Kalau dulu yang disebut dengan buta huruf adalah tidak bisa baca dan tidak bisa tulis, saat ini yang disebut dengan buta huruf adalah tidak bisa berbahasa Inggris dan tidak. Kami juga memberikan fasilitas kepada anak yang paling pintar untuk berangkat ke Singapura secara gratis. Halo, ketemu dengan saya Miss Nancy. Saya adalah Miss Nancy, owner dari English Special Training. English Special Training ini adalah suatu lembaga yang bergerak di bidang bahasa Inggris, khususnya menyelenggarakan kursus bahasa Inggris yang berdiri sejak tahun 2002. Kami mendirikan bahasa Inggris dengan nama English Special Training. Kemudian di tahun 2009 kami berkembang menjadi konsultan pendidikan di bidang bahasa Inggris yang berbasis nasional dan internasional. Kemudian kami mendirikan kursus bahasa Inggris ini dengan tujuan supaya masyarakat kita lebih terdidik di dalam berbahasa asing, terutama bahasa Inggris. Di dalam tantangan era globalisasi ini, kita sangat membutuhkan bahasa ini untuk bisa berkomunikasi dengan pihak luar. Kalau dulu yang disebut dengan buta huruf adalah tidak bisa baca dan tidak bisa tulis, saat ini yang disebut dengan buta huruf adalah tidak bisa berbahasa Inggris dan tidak menguasai IT. Kemudian di tahun 2010 kami memulai kerjasama dengan sekolah rintisan berbasis internasional di DKI. Di antaranya adalah SMP Negeri 1 Jakarta, SMP Negeri 255 Jakarta, SMP 115 Jakarta, SMP Negeri 30 Jakarta, SMP Negeri 49 Jakarta, SMA Negeri 13 Jakarta, kemudian SDI PB Sudirman Jakarta. Kami membuat kerjasama dengan beberapa sekolah ini dengan membuat immersion program, di mana immersion program adalah kami membawa anak-anak Jakarta untuk studi banding ke luar negeri, diantaranya adalah ke Singapura dan Malaysia pada saat itu. Kita membuka line Singapura dengan G2G atau government to government. Adapun maksud dari immersion program ini adalah supaya anak Indonesia itu mengetahui bagaimana sistem pembelajaran yang ada di luar negeri. Kemudian mereka akan lebih memikirkan betapa pentingnya bahasa ini pada saat kita berjalan ke luar negeri. Contohnya, Singapura itu hanya 1 jam dari Jakarta, tapi kalau kita tidak bisa berbahasa Inggris, you cannot do anything in Singapore. Karena di Singapura, bahasa Inggris ini adalah menjadi the official language, bahasa resmi yang dipakai untuk perkantoran, rumah sakit, fasilitas umum, semuanya harus memakai bahasa Inggris. Di Indonesia, bahasa Inggris ini bukan menjadi first language, bukan juga menjadi second language, juga bukan official language. Jadi di Indonesia bahasa Inggris ini adalah bukan bahasa pertama, juga bukan bahasa kedua, bahkan juga bukan bahasa resmi. Tapi ini adalah bahasa asing. Di Indonesia ini bahasa Inggris ini adalah bahasa asing yang berarti memang terasa asing di telinga orang-orang Indonesia. Tetapi kita tidak akan bisa berkembang tanpa menguasai bahasa ini. Sama sekali. Itu makanya kami sangat ingin mengenalkan bahasa ini kepada anak-anak didik kita yang ada di Indonesia, di Jakarta dan Bekasi terutama. Kita memberikan kesadaran kepada mereka bahwa betapa pentingnya pemakaian bahasa Inggris ini dalam mencapai masa depan yang lebih baik. Kemudian di sini Miss Nancy mau menceritakan apa sih layanan yang disediakan oleh English Special Training. Kenapa anak-anak harus datang ke English Special Training ini supaya bisa dengan cepat dapat menguasai bahasa ini. Di English Special Training ini kita membuat fasilitas yang cukup memadai. Di antaranya adalah memakai Smart TV supaya anak-anak bisa mempelajari dengan memakai teknologi. For example, contohnya, nanti di televisi akan dikatakan, "Hello, my name is Christine. I live in London." "Hello, my name is Christine. I live in London." Kemudian kita akan bertanya kepada siswa tersebut, apa yang dikatakan oleh Christine? Maka dia akan mengatakan dengan dirinya sendiri, for example, "Hello,
my name is Nancy, I live in Jakarta. Hello, my name is Nancy, I live in Jakarta. Jadi pada dasarnya bahasa Inggris itu adalah how to imitate, bagaimana dengan meniru dan dengan mengucapkan dengan baik. Karena pada saat kita memakai teknologi tadi, maka yang berbicara di televisi itu adalah penutur asli atau native speaker, maka pronunciation-nya akan lebih baik. Contohnya tadi si Christine yang orang Inggris mengatakan, hello, my name is Christine, I live in London. Lalu orang Indonesia mengatakan, hello, my name is Nancy, I live in Jakarta. Dengan cara pengucapan yang baik ini, maka kemanapun kita memakai bahasa ini, akan bisa dimengerti oleh orang lain. Kemudian kami juga menyediakan beberapa pakar-pakar bahasa yang ada di sini untuk mengajarkan dari dasar sekali. Bahasa ini seperti yang tadi saya sebutkan di depan atau sebelum ini, bahwa bahasa Inggris ini adalah foreign language. English as a foreign language. Bahasa Inggris ini adalah sebagai bahasa asing, maka tidak boleh diajarkan dengan cara yang membosankan. Harus diajarkan dengan cara yang menarik. Contohnya, pada saat kita mau bercerita tentang how about your daily routine, bagaimana tentang keseharian kamu di rumah, dari mulai bangun pagi sampai mau tidur malam, maka kita akan putarkan di Smart TV bagaimana daily rutinnya orang Inggris, bagaimana daily rutinnya orang Amerika. Tentu berbeda dengan daily rutinnya orang Indonesia. Nah nanti orang Indonesia harus menceritakan daily rutinnya menurut apa yang menjadi kebudayaan kita sehari-hari. Tapi kami juga akan mengajarkan beberapa vocabularies, so we can improve your vocabularies, so you can speak in English. Jadi dengan vocabulary yang banyak nanti, anak-anak akan lebih percaya diri untuk berbicara dalam bahasa Inggris. Because you cannot take it without vocabularies. Tidak akan bisa kita berbicara tanpa dengan kosakata yang baik. Itu yang kami siapkan di English Special Training. Dan kami juga menyiapkan jaminan, memberikan jaminan kepada anak-anak yang rajin tentunya, dan yang bisa kreatif. Di dalam 1 tahun, anak-anak akan bisa, akan berani, akan pede berbicara di dalam bahasa Inggris ini. Kemudian, di English Special Training yang terletak di Jalan PUP, Sektor 5, Blok E1, nomor 3, kami juga memberikan fasilitas kepada anak yang paling pintar untuk berangkat ke Singapura secara gratis. Di English Special Training ini, kita juga mengajak orang tua untuk bisa memberikan anaknya pengalaman pergi ke luar negeri dengan educational tour. Kita akan pergi ke luar negeri, kemudian kita akan melihat bagaimana negara-negara berkembang itu menjadi negara maju dengan bahasa Inggris ini. Jadi program-program yang ada di kami adalah dari mulai beginner sampai advance. Advance adalah di mana anak-anak itu memang sudah bisa berbicara seperti orang Inggrisnya asli orang Inggrisnya, ya. Jadi beginner kami akan mengajarkan anak-anak itu dari awal sekali, dan itu akan diajarkan dengan cara yang profesional sehingga si anak akan lebih mengerti dengan cepat bagaimana cara belajar bahasa Inggris. Terima kasih.